Sejumlah lapak pedagang di kawasan wisata Pantai Drini Gunung Kidul, Yogyakarta rusak diterjang gelombang tinggi. Kerugian akibat kerusakan diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Situasi ini mempersulit kondisi para pedagang mengingat selama PPKM darurat yang memaksa pariwisata ditutup, para pedagang umumnya tidak memiliki penghasilan lain. Para pedagang berharap pemerintah memberikan bantuan untuk perbaikan. Pabrik sepatu di Jalan Empu Tantular, Semarang ludes dilalap si jago merah. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Namun dugaan sementara kebakaran ini akibat hubungan arus pendek listrik pabrik. Petugas Satreskrim Polres Boyolali berhasil menangkap pelaku chat mesum terkait vaksinasi yang sempat viral di media sosial beberapa pekan lalu. Pelaku yang mengaku petugas Puskesmas Teras Boyolali ini meminta seorang perempuan untuk memfoto bagian intimnya pasca menjalani vaksinasi, guna mengetahui efek yang terjadi pada tubuhnya. Korban yang merasa janggal dan dilecehkan lalu mengunggah chat mesum tersebut ke salah satu akun media sosial publik. Setelah ditangkap petugas, pelaku Nono dengan kooperatif mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf kepada korban serta seluruh pihak yang telah terganggu dengan tindakannya. Polres Demak bersama tim Satgas COVID-19 tempat melakukan kegiatan penyekatan di pintu-pintu masuk Demak. Sejumlah kendaraan dari luar kota diputar balik karena tidak bisa menunjukkan STRP atau surat tanda registrasi pekerja. Selain itu, dalam kegiatan ini, Polres Demak juga memberikan sembako kepada para penarik becak yang kebetulan lewat di area penyekatan. Satpol PP Kota Semarang melakukan operasi tempat karaoke di Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Timur. Dalam operasi ini, Satpol PP mendapati tempat karaoke yang masih buka dalam masa PPKM level 4. Satpol PP juga melakukan penyegelan terhadap tempat karaoke tersebut. Seorang ibu bernama Oktaviana Istinawati menangis saat mengadukan nasibnya di hadapan Komisi D DPRD DIY. Oktaviana menyampaikan betapa kebingungan masyarakat kecil yang bekerja harian. Kebijakan penutupan jalan mengurangi mobilitas dan penularan COVID-19 tidak sebanding dengan pemberian bantuan. Oktaviana meminta pemerintah mendengar keluhannya lantaran merasa kebingungan atas situasi yang dihadapi karena tidak bisa mencari nafkah akibat pemberlakuan PPKM. Selamat datang kembali pemirsa di Metro News bersama saya Nova Nurrosa. Seperti biasanya Metro News akan hadir selama 1 jam ke depan dengan sejumlah informasi dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Langsung saja kita simak informasi utama dalam Metro News hari ini. Yang pertama datang dari Kulon Progo, Yogyakarta, di mana ada seorang pemilik objek wisata Gunung Kundiran yang terpaksa menjual separuh dari lahannya untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Menurut pemilik, alasan menjual lahan ini karena tidak lagi mempunyai penghasilan untuk menggaji karyawannya serta membangun prasarana.
Informasi utama selanjutnya datang dari Presiden Joko Widodo yang memberikan bantuan dana pendidikan kepada Gifari, seorang anak yang kini harus menjalani hidup tanpa kedua orang tuanya yang meninggal akibat COVID-19. Sebelumnya Gifari sendiri telah diangkat anak oleh Kapolres Sukoharjo. Ada kerajinan sakar burung yang dibuat oleh salah satu warga di Grobogan di tengah pandemi COVID-19. Siapa sangka hasil kerajinan dari limbah kayu ini ternyata mampu menembus pasar di beberapa kota di Indonesia. Kita mulai informasi pertama dari para pelaku wisata di sejumlah daerah yang mengibarkan bendera putih sebagai tanda prihatin atas kondisi yang mereka alami. Mereka menyerah karena tidak mendapatkan penghasilan dari berdagang akibat dampak PPKM. Puluhan kios pedagang makanan dan asongan di kawasan wisata Pantai Baron Gunung Kidul, Yogyakarta mengibarkan bendera putih di depan kios masing-masing. Pengibaran bendera putih ini sebagai bentuk berkabung dan prihatin atas kondisi yang mereka alami saat ini. Karena sejak penutupan tempat wisata akibat adanya PPKM darurat, mereka juga terimbas karena kesulitan mendapatkan pemasukan, bahkan hanya sekedar untuk makan sehari-hari. Tidak hanya para pedagang, sejumlah restoran juga terlihat turut mengibarkan bendera putih. Tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta, namun di Jawa Tengah, tepatnya di Tegal, para pelaku wisata juga mulai menyerah setelah mencoba bertahan di tengah kondisi sulit akibat penutupan tempat wisata selama pemberlakuan PPKM. Mereka pun mengibarkan bendera putih dan berharap wisata bisa segera dibuka kembali. Berbagai cara juga sudah dilakukan, mulai dari negosiasi dengan pemerintah daerah setempat dan institusi terkait. Namun ternyata belum ditemukan jalan keluar. Dampak PPKM ini membuat para pelaku usaha wisata mulai penginapan sampai dengan kuliner serta usaha lainnya di kawasan Guci menghentikan usaha mereka. Cara berbeda dilakukan oleh para pecinta alam, tepatnya ada puluhan pecinta alam di bawah kaki Gunung Slamet dan warga sekitar yang mendirikan dapur umum untuk membantu masyarakat sekitar wisata Guci yang terdampak PPKM. Seluruh bahan yang diolah bantuan dari warga sekitar dan aktivis lingkungan serta bantuan perorangan dan institusi. Dalam satu hari pemirsa ada 300 sampai dengan 500 nasi kotak yang dibagikan. Sebelumnya di Yogyakarta sendiri sempat ada pelonggaran pedagang kaki lima, tepatnya di kawasan Malioboro untuk kembali berjualan. Namun kondisinya ternyata masih sepi. Para pedagang pun memasang puluhan bendera putih di sepanjang jalan kawasan tersebut sebagai tanda lumpuhnya perekonomian di Malioboro usai diberlakukannya PPKM darurat dan juga PPKM level 4. Para pedagang ini mengaku tidak mempunyai penghasilan hampir sebulan lamanya. Meskipun telah diperbolehkan berjualan, namun masih ada beberapa akses jalan menuju Malioboro yang ditutup. Para pedagang pun berharap bantuan ini bisa segera tersalurkan sebagai modal usaha maupun kecukupan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Mau saya pasang ini. Selanjutnya ada pemilik objek wisata di Gunung Kuniran, Kulon Progo, Yogyakarta yang terpaksa menjual separuh dari lahannya untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Menurut pemilik, alasan ia menjual lahannya karena tidak lagi punya penghasilan untuk menggaji karyawan serta membangun prasarana. Viral gitu tuh. Objek wisata yang dijual ini berada di kawasan wisata Gunung Kuniran di Dusun Pandu, Kelurahan Hargorejo, Kapanewon, Kokap, Kulon Progo. Pemilik wisata Rahmat Prastio menjual lahannya hingga 1,5 hektar dari total 2,8 hektar yang dimiliki. Ia terpaksa menjual separuh lahannya karena sudah tidak punya penghasilan akibat pandemi COVID-19.
Sebelumnya, ia sendiri telah memiliki usaha properti di Bantul, Sleman, dan Yogyakarta sebagai penyokong dana pengembangan objek wisatanya. Namun sejak pandemi, usahanya tidak mampu lagi memberikan dana. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya kebijakan PPKM yang memaksa dirinya untuk menutup tempat wisata tersebut. Karena adanya suatu kendala COVID ini dan keuangan saya pribadi, itu saya putuskan untuk menjual sebagian daripada wisata Gunung Kuniran ini. Ya kemungkinan 1 atau 1,5 hektar yang ingin saya lepas. Ya, tidak hanya bagi para pengusaha di sektor wisata, pemirsa, dampak penerapan PPKM ini juga membuat salah satu pelaku usaha sound system di Boyolali terpaksa menjual alat-alatnya dengan cara ditawarkan di tepi jalan raya. Hal ini dilakukan karena untuk menyambung hidup keluarga, terlebih untuk membayar angsuran di bank yang telah lama menunggak. Salah seorang pelaku usaha sewa sound system di Boyolali, Slamet, punya cara tersendiri untuk menawarkan seperangkat sound systemnya agar cepat terjual. Ia memasang seperangkat sound systemnya di tepi jalan raya Semarang, Boyolali. Bahkan ia juga mengibarkan bendera putih jika usahanya telah gulung tikar. Video Slamet menjual sound system di tepi jalan raya ini bahkan sempat viral di media sosial. Usaha yang mengandalkan hajatan ini kini tidak lagi berjalan, padahal ia harus mencukupi kebutuhan hidup keluarganya serta membayar angsuran bank yang dulu dipinjamnya untuk modal usahanya. Ya, untuk membeli Bayar BRI. angsuran BRI, kan kita modal sama pinjaman BRI dan sama beli beras. Sementara ini tidak ada yang memakai. Sejak kapan? Ya kurang lebih 2 tahunan ini. Sedangkan untuk industri kecil dan menengah di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta juga terpaksa mengurangi produksi akibat pandemi yang berkepanjangan disusul dengan PPKM darurat dan PPKM level 4. Menurutnya produktivitas juga berimbas pada jumlah karyawan yang dirumahkan. Dampak dari PPKM ini salah satunya dialami oleh pabrik kemasan plastik di Padukuhan Kadisono Margorejo Tempel, Sleman. Jika dalam kondisi normal, pabrik ini bisa menghabiskan 20 ton bahan baku plastik. Namun kini hanya mampu menghabiskan 30%-nya saja. Sementara 4 mesin produksi besar yang biasa digunakan, hanya 1 mesin yang kini beroperasi. Penurunan produksi ini terjadi setelah adanya PPKM berimbas pada permintaan hasil produksi yang menurun. Dan juga belasan karyawan kini telah dirumahkan dan hanya menerima upah 50% dari yang seharusnya diterima jika aktif bekerja. Kita hanya berasumsi ya, kemungkinan kita hanya berasumsi mungkin karena COVID ini mungkin orang yang hajatan itu juga berkurang, sehingga produk-produk yang menggunakan kemasan kita juga berkurang. Contohnya seperti itu, Pak. Sementara pegawai memang ada yang dirumahkan, Bapak. Ya. Banyak. Banyak, kalau dari produksi mungkin sekitar hampir 40-an% lah. Pemirsa, informasi lainnya bisa Anda simak usai jeda. Metro News akan segera kembali sesaat lagi.